Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang bentuk bumi dan kenampakan permukaan bumi. Setelah mendapatkan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengetahui bentuk bumi dan kenampakannya. Tahukah kamu bagaimana bentuk bumi? Untuk mengetahui bentuk bumi, kamu dapat melakukan pengamatannya di pantai dengan melihat kapal laut. Perhatikanlah ketika kapal datang dari tengah laut. Saat datang ke pantai, kamu akan melihat bagian atas terlebih dahulu. Kemudian, lambat laun, terlihat bagian-bagian yang ada di bawahnya. Setelah semakin dekat, kamu dapat melihat seluruh bentuk kapal di atas permukaan laut. Hal ini membuktikan bahwa pada saat kapal di tempat yang jauh, permukaan bumi lebih rendah dibandingkan tempatmu melihatnya. Dengan kata lain, tempat melihatmu dan kapal tersebut kedudukannya melengkung. Yang pertama, daratan. Daratan merupakan bagian permukaan bumi yang tidak tertutup oleh air. Daratan terbagi atas dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi terbagi atas bagian yang menonjol berupa gunung, pegunungan, bukit, dan perbukitan. Sedangkan di dataran rendah terdapat lembah dan ngarai, serta tanjung atau semenanjung. A. Pegunungan. Apa yang dinamakan dengan gunung? Gunung adalah tonjolan di permukaan bumi yang mempunyai ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Gunung terjadi karena lapisan batuan di kulit bumi terangkat ke atas akibat dorongan tenaga dari dalam bumi yang dinamakan dengan tenaga endogen. Ada banyak gunung tinggi di Indonesia, misalnya Gunung Ciremai, Gunung Gede Pangrango, Gunung Bromo, Gunung Merapi, dan Gunung Krakatau. Gunung ada yang membentuk rangkaian gunung-gunung disebut pegunungan. B. Bukit. Pernahkah kalian mendaki sebuah bukit? Bukit merupakan tempat yang tinggi, tetapi lebih rendah dari gunung. Deretan dari beberapa bukit membentuk perbukitan. Daerah perbukitan dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Tanaman sayuran, palawija, jenis-jenis bunga, dan tanaman keras cocok ditanam di daerah bukit. Bukit ada yang terjal dan curam. Bukit yang terjal sulit untuk dijadikan lahan pertanian atau permukiman. C. Lembah dan ngarai. Di bawah kaki gunung terdapat daerah yang landai. Daerah ini merupakan cekungan kering yang dinamakan lembah. Di sekitar lembah biasanya mengalir sungai.
sehingga dinamakan lembah sungai. Tanah lembah umumnya subur. Hal ini terbentuk akibat kikisan tanah subur dari kawasan pegunungan yang mengendap di lembah. Oleh karena itu, lembah baik untuk dikelola sebagai daerah pertanian. Lembah ada yang dalam dan luas di antara dua tebing. Lembah ini disebut ngarai. D. Tanjung atau semenanjung. Bagian daratan ada yang berbatasan dengan lautan, yakni pantai. Pantai ada yang menjorok ke lautan yang disebut tanjung. Tanjung yang luas dinamakan semenanjung. Tanjung dengan pantai yang dalam dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Contoh yang sudah dimanfaatkan misalnya Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya. Yang kedua, sebaran air atau perairan. Sebagian besar permukaan bumi berupa perairan. Perairan tersebut ada yang berupa hamparan air yang sangat luas, yaitu lautan. Lautan adalah bagian permukaan bumi. Bumi terdiri dari daratan dan lautan. Sebagian besar wilayahnya berupa lautan. Wilayah laut terdiri dari samudra, laut, selat, teluk, dan palung. Ada juga yang berupa perairan dangkal seperti danau, rawa-rawa, telaga, dan sungai. A. Laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menghubungkan daratan yang satu dengan daratan yang lain. Laut yang sangat luas disebut samudra. Bagian yang berbatasan dengan daratan dinamakan pantai. B. Danau. Danau adalah cekungan di daratan yang luas dan berisi air. Air danau berasal dari sungai-sungai di daerah sekitarnya. Danau ada yang terbentuk secara alami, misalnya Danau Toba di Sumatera, Danau Bedugul di Bali, Danau Poso, Danau Towuti, dan Danau Tempe di Sulawesi. C. Sungai. Sungai merupakan tempat air mengalir buatan alam. Aliran air ini terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi. Umumnya, air sungai mengalir menuju ke laut, danau, atau sungai lainnya. Bagian sungai yang dekat sumber air disebut hulu sungai. Sedangkan bagian yang dekat dengan laut disebut muara sungai. D. Teluk. Teluk adalah lautan yang menjorok masuk ke daratan. E. Selat.
Selat adalah lautan yang sempit di antara pulau-pulau. F. Palung. Palung adalah jurang yang curam dan dalam pada dasar laut. Demikianlah video pembelajaran tentang kenampakan permukaan bumi.